Sekali lagi saya ingin menyapa kita sekalian. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-10. Saya memberikan tema hidup dalam terang. Sebelumnya saya akan membacakannya bagi kita sekalian. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu istilah yang sering kita temui di dalam kehidupan kita atau di sekitar kita saat ini, yaitu istilah kemunafikan rohani. Di mana ada banyak sekali orang percaya yang nampaknya itu melakukan persekutuan dengan Allah, kegiatan rohani, persekutuan dengan Allah, tetapi hidup mereka sesungguhnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Kalau misalkan kita bertanya kepada mereka, rajin saat teduh? Wah, sangat rajin sekali. Apakah mereka selalu berdoa? Wah, sangat jelas, bahkan tidak pernah bolong. Apakah ikut setiap ibadah dan pelayanan? Terlihat sangat rajin sekali. Ya, mereka melakukan semuanya itu. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada banyak sekali dosa yang berusaha untuk mereka tutupi rapat-rapat. Dan ironinya, banyak juga dosa-dosa yang terus dipelihara, dia beri makan setiap harinya. Sehingga kerohanian yang ia tunjukkan bukanlah kerohanian yang sesungguhnya yang muncul dari persekutuannya dengan Allah. Tetapi hanyalah sebuah topeng kemunafikan untuk menutupi semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang terus ia pelihara dan ia beri makan itu. Menyedihkannya orang-orang seperti ini selalu bersembunyi di balik kata, kan manusia nggak ada yang sempurna. Kan manusia nggak ada yang suci-suci banget. Dan hanya Tuhan yang suci, yang tidak berdosa. Jadi wajar-wajar saja. Kalau kita masih terus berbuat dosa, kalau kita masih terus melakukan hal-hal daging nia seperti sekarang ini. Mereka selalu bersembunyi di balik kalimat yang demikian. Namun Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah sereceh itu kita memandang Allah dan persekutuan dengan Allah? Tentu tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, persekutuan dengan Allah seharusnya tidaklah demikian. Kenapa? Karena Allah kita bukanlah Allah yang bisa berdampingan dengan dosa. Dia adalah Allah yang kudus, tanpa dosa sekalipun, atau sedikit pun. Lebih jelasnya di dalam bagian firman yang kita baca pada pagi hari ini, dalam firman Tuhan mengatakan di ayat yang kelima, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam bagian ini dikatakan dengan jelas bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu, ungkapan ini bukan sedang berbicara tentang situasi atau kondisi suatu tempat. Tetapi ungkapan yang dimaksud di sini adalah bermakna simbolis.
di mana terang adalah kebaikan, kebenaran, kekudusan Allah, dan kegelapan adalah tentang dosa atau tentang kejahatan. Atau dengan kata lain kita bisa melihat bagian ini mempertegas pengenalan kita tentang Allah yang adalah kebaikan, kebenaran, kekudusan, dan di dalam Dia yang adalah kebenaran, kebaikan, dan kekudusan itu sama sekali tidak ada kejahatan, tidak ada dosa sama sekali. Sebab seperti yang kita pahami bahwa terang sudah pasti meniadakan kegelapan, karena tidak mungkin terang dan gelap bercampur aduk menjadi satu. Kebenaran dan kekudusan Allah Bapak Ibu sudah pasti meniadakan kejahatan dan dosa. Sehingga tidak mungkin keduanya bersatu atau berdampingan. Oleh sebab itu di sini Yohanes mengatakan ini adalah Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan atau tidak ada dosa. Dan ketika hal ini disampaikan, tentu ini tidak disampaikan atas pengertiannya sendiri, tetapi atau hanya karena karangan belaka. Tetapi jelas bahwa ia menerima ini langsung daripada Dia yang merujuk kepada Yesus Kristus. Sehingga ini merupakan satu pemahaman teologis yang sudah pasti benar karena diajarkan atau disampaikan sendiri oleh Yesus. Tentang Allah yang adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih, pemahaman tentang Allah ini berdasarkan hal ini, maka kita dapat memahami bahwa tidak mungkin seorang berkata bahwa dia itu begitu rajin sekali melakukan dan mengikuti persekutuan dengan Allah, tetapi hidupnya jauh daripada terang itu. Hidupnya penuh dengan kegelapan, yaitu dosa. Tidak mungkin seseorang bisa mengaku, aku adalah seorang yang begitu rajin bersekutu dengan Allah, tetapi hidupnya masih dia terus memilih untuk hidup diperbudak oleh hawa nafsunya. Oleh fantasinya mungkin, oleh hal-hal keinginan dagingnya mungkin, atau oleh keegoisannya, di mana dia hanya mau disenangkan tanpa peduli kesejahteraan orang di sekitarnya. Atau dia terus diperbudak oleh kesombongannya, di mana dia hanya mau dia yang menjadi senter dalam hidup ini, tanpa dia harus peduli sekitarnya. Atau dia terus diperbudak oleh kemalasannya, di mana dia nggak mau berjuang dan nggak mau berusaha, tetapi hanya mau menerima dan hidup sesukanya. Atau bahkan hidup di dalam harta duniawi, diperbudak oleh harta duniawi. Terlalu workaholic, ambisius yang akhirnya merugikan orang-orang di sekitarnya, yang akhirnya membuat dia tidak lagi mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Atau oleh keinginan daging lainnya yang akhirnya menjauhkan dia dari kebenaran Allah, yang bisa kita katakan hidup di dalam dosa ini. Mustahil sekali Bapak Ibu ada orang yang bisa mengatakan dia bersekutu dengan Allah, tetapi hidupnya masih terus diperbudak oleh dosa-dosa yang demikian. Bahkan ayat yang ke-6 atau poin yang ke-6 itu, ayat yang ke-6 to the point sekali mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang demikian disebut sebagai pendusta dan di dalam mereka tidak ada kebenaran. Mengapa? Sebab mereka tidak melakukan kebenaran. Jadi bagian ini semakin jelas mengungkapkan kepada kita, orang yang mengaku bersekutu dengan Allah tetapi hidupnya jauh dari terang itu, maka ia bisa dikatakan sebagai seorang pendusta dan tidak melakukan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya ketika seseorang mengakui kalau dia memiliki persekutuan dengan Allah, maka sejatinya hal itu juga seharusnya terlihat di dalam persekutuan hidupnya sehari-hari. Di mana hidupnya tidak lagi diperbudak oleh kegelapan, tetapi oleh terang Allah. Tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi oleh kebaikan, kebenaran, dan kekudusan Allah.
seperti yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-7a. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain. Seorang yang benar-benar memiliki persekutuan dengan Allah, maka itu akan terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari, di mana ia tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, tetapi dikuasai oleh kebenaran atau kekudusan Allah itu. Nah, menariknya di dalam bagian ini ketika dikatakan hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, bukan berarti kita harus sempurna dan tidak bercacat celah barulah kita mau bersekutu dengan Allah. Bukan berarti ketika kita sama sekali tidak lagi terjatuh di dalam dosa barulah kita mau bersekutu dengan Allah. Tentu tidak demikian. Ketika kita melihat makna dari bahasa asli di dalam teks ini, maka bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa selama hidup kita, memang kita masih terus berjuang untuk tidak terjatuh di dalam dosa dan terus berjuang untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Dan di sini dikatakan bahwa hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah seorang yang benar-benar memiliki ada sikap takut akan Allah di dalam segala aspek kehidupannya. Dan dia yang dengan tulus hati dan jujur di hadapan Allah mengakui kelemahannya, tetapi terus berjuang untuk hidup benar. Jadi inilah yang dimaksudkan di sini. Bukan berarti kita sama sekali tidak berdosa, bukan berarti kita menunggu kita tidak bercacat sama sekali, tidak. Tetapi kita hidup takut akan Allah dan kita mengerti dan mengetahui dan mengakui kelemahan kita dengan hati yang tulus dan jujur di hadapan Allah. Dan dengan kita mengakui itu, kita berjuang di dalam takut akan Allah untuk terus hidup kudus di dalam Allah. Jadi di sini juga bukan berarti dia yang nggak takut akan Allah atau dia yang tidak mau berjuang hidup benar. Bukan dia yang tidak takut untuk melakukan dosa, tetapi justru dia seorang yang mengetahui dia berdosa, dia lemah dan dia mengakui dengan hati yang tulus di hadapan Allah dan dia mau berjuang. Jadi ada pengakuan dan perjuangan yang ia lakukan untuk mau terus hidup di dalam terang Allah itu. Itulah yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Sekali lagi yaitu orang-orang yang benar-benar memiliki takut akan Allah dan dengan tulus hati jujur di hadapan Allah mengakui kelemahannya tetapi terus berjuang hidup benar. Dan orang-orang yang demikianlah yang disebut sebagai orang-orang yang mau hidup di dalam terang sama seperti Dia yang juga adalah terang. Bapak Ibu yang terkasih, dan orang-orang yang demikianlah yang bisa disebut sebagai orang-orang yang memiliki persekutuan sejati dengan Allah. Orang-orang demikianlah yang bisa dikatakan bahwa dia benar-benar memiliki persekutuan sejati dengan Allah. Karena itu boleh terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Sekalipun ia jatuh di dalam dosa, ia mengakui itu di hadapan Allah dengan hati yang tulus dan jujur. Dan dengan takut akan Allah, dia mau terus berjuang bangkit hidup di dalam kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 ini, menariknya juga kita melihat bahwa persekutuan orang yang hidup dalam terang ini dengan Allah secara luas akhirnya berdampak juga. Tidak hanya di dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi juga di dalam relasinya dengan sesamanya. Penggunaan kata maka di sini, yang di sini maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, penggunaan kata maka di sini Bapak Ibu menjelaskan kesinambungan dari persekutuan dengan Allah yang terjadi di dalam diri orang percaya yang benar-benar hidup di dalam terang itu. Yang kemudian mempengaruhi atau ada hubungannya pada relasinya dengan sesama. Mengapa Bapak Ibu? Karena sejatinya yang kita tahu bersama juga bahwa relasi itu tidak hanyalah bersifat vertikal, tetapi juga bersifat horizontal. Dan relasi yang bersifat horizontal ini pasti berkaitan erat dengan relasi yang vertikal.
Dalam pengertian bahwa jika persekutuan dengan Allah terjalin dengan benar, maka relasi dengan sesama pun sudah pasti terjalin dengan baik. Kita akan lebih mudah untuk saling mengasihi sesama, kita akan lebih mudah untuk saling memperhatikan sesama, kita akan lebih mudah untuk saling mendukung dan melakukan hal yang baik kepada sesama kita. Jika lebih dulu kita sudah mengalami itu di dalam relasi persekutuan sejati kita dengan Allah. Jika kita sudah mengalami terlebih dahulu itu di dalam terangnya dan menghidupi apa yang kita alami itu, yaitu terang Allah yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika di dalam persekutuan sejati itu kita sudah mengalami pengampunan daripada Allah, kasih daripada Allah, maka hal itu juga akan mempengaruhi relasi kita dengan orang di sekitar kita. Karena terang yang sudah kita alami itu juga akan berdampak atau akan mempengaruhi relasi di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam relasi itu baik kepada Allah dan sesama, sekalipun ada banyak kekurangan dan kelemahan daging, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus akan selalu terbuka untuk mengampuni dan menolong kita di dalam terang itu. Asalkan kita dengan tulus dan jujur hati mengakui dan berjuang hidup benar. Dikatakan di sini bahwa dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak Ibu yang terkasih, sebab itu mustahil juga orang mengatakan dia hidup dalam terang dan memiliki persekutuan dengan Allah, tetapi relasi dengan sesama sangat buruk. Saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling menyindir, saling membenci, dan lain sebagainya. Hal-hal yang akhirnya membuat relasi itu rusak. Orang-orang yang demikian hanyalah disebut sebagai pendusta dan tidak melakukan kebenaran. Kenapa? Mereka mengakui memang mereka adalah orang yang hidup di dalam terang, bersekutu dengan Allah. Tetapi hal itu tidak terlihat di dalam relasi mereka. Terang yang sudah mereka alami di dalam Kristus, di dalam Allah itu, di dalam persekutuan mereka dengan Allah, tidak mereka nyatakan di dalam relasi mereka. Sehingga orang-orang di luar sana juga tidak bisa merasakan terang yang sudah mereka alami di dalam persekutuan dengan Allah. Maka orang-orang yang demikian pun disebut sebagai pendusta dan tidak melakukan kebenaran. Oleh sebab itu bagian yang terakhir Bapak Ibu yang perlu sekali untuk kita pahami, bahwa persekutuan sejati dengan Allah itu terlihat ketika seseorang benar-benar hidup di dalam terang. Dan terang itu bisa terlihat di dalam relasi dengan sesama. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bagian terakhir di dalam teks ini dikatakan, jangan sampai kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Allah dan merasa bahwa segala sesuatu yang sudah kita lakukan itu baik, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya kita sedang menjadi pendusta atau dosa itu dan kebenaran itu tidak lagi ada di dalam kita. Saya akan membacakan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bagian ini kita diingatkan atau diberikan satu pengertian dan pemahaman bahwa jika kita menyangkali bahwa kita memiliki kesalahan, kita menipu diri kita di hadapan Allah di ayat yang ke-8. Yaitu menipu diri sendiri di sini berarti menyesatkan diri kita sendiri. Sehingga kita semakin hari bisa semakin jauh dan buta akan kebenaran itu. Bahkan kebenaran itu bisa tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mau mengakui dosa itu. Tidak mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Sehingga hal itu membuat kita tersesat. Pola pikir kita, pemahaman teologis kita. Kita merasa, oh diri saya baik-baik saja.
Sehingga kita tidak perlu untuk dipengaruhi oleh Allah. Sehingga kita merasa tidak perlu untuk diampuni oleh Allah. Kita merasa bahwa diri kita tidak perlu untuk memperbaiki diri kita. Dan akhirnya kita tersesat di dalam dosa itu. Dan kebenaran tidak lagi di dalam kita. Atau kita menyangkali juga bahwa di ayat yang ke-10 kita ini tidak pernah berbuat dosa. Baik itu dulu, sekarang, dan mungkin sampai selama-lamanya. Kita benar-benar mengakui bahwa saya sama sekali tidak berdosa. Dan ketika kita mengatakan ini sama saja bahwa kita juga mengatakan bahwa Allah itu adalah pendusta. Kenapa? Karena Allah jelas Allah adalah kudus. Dan Dia di dalam bagian berbagai banyak firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah manusia yang sudah terjatuh dalam dosa dan oleh Kristus kita diperdamaikan. Jika kita tidak mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa, kita pernah melakukan dosa, baik itu dulu, sekarang, dan mungkin nanti ke depan kita juga bisa terjatuh dalam dosa, kita sama saja menyangkali tentang kebenaran Allah itu. Dan kita mengaku dengan secara tidak langsung, kita bisa mengatakan bahwa apa yang Tuhan katakan itu adalah dusta, bohong. Tentu tidak demikian Bapak Ibu. Bahwa Allah kita bukanlah Allah pendusta. Allah kita adalah Allah yang transparan dan di dalam Dia sama sekali tidak ada dusta. Bapak Ibu yang terkasih, tidak mungkin bahwa kita tidak mengakui kita berdosa di hadapan Allah. Tidak mungkin bahwa kita menyangkali bahwa kita pernah berdosa di hadapan Allah. Tidak mungkin, sebab kita semua adalah manusia yang pernah terjatuh di dalam dosa dan diperdamaikan di dalam Kristus dan masih terus berjuang untuk hidup kudus di hadapan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam firman pada pagi hari ini, hendaklah kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengakui dengan tulus dan jujur bahwa kita memang manusia yang dahulunya berdosa dan bisa juga sekarang terjebak di dalam dosa oleh karena kedagingan kita. Tetapi pengakuan ini sungguhlah harus dilakukan dengan hati yang penuh dengan penyesalan dan keputusan untuk berjuang hidup takut akan Allah di dalam terangnya. Sehingga apa? Sehingga di ayatnya yang ke-10 dikatakan, di ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mau mengakui kelemahan kita, mengakui kedagingan kita, mengakui dosa kita di hadapan Allah dengan hati yang tulus dan jujur, dan akhirnya mau berjuang untuk hidup di dalam terang itu, maka firman Tuhan mengatakan bahwa Dia yang adalah Allah yang setia dan adil itu akan memberikan pengampunan kepada kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, dari segala dosa, mengangkut kesalahan kita dan benar-benar melahirbarukan kita dari segala dosa-dosa kita. Ingat bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia setia akan janji pengampunan yang sudah Ia ungkapkan, yang sering sekali Ia katakan kepada setiap kita. Tetapi Dia juga adalah Allah yang adil, yang akan menghakimi segala keberdosaan kita. Oleh sebab itu janganlah pernah kita bermain-main dengan dosa, dengan kegelapan itu di hadapan Allah. Apalagi berusaha membenarkan diri kita dan merasa bahwa diri kita tidak berdosa di hadapan Allah. Tapi hendaklah kita terus memiliki hati yang takut akan Allah. Memiliki hati yang tulus dan jujur mengakui bahwa kita pun manusia yang berdosa, yang masih terus berjuang hidup di dalam terang. Dan kita memerlukan senantiasa pengampunan dan pertolongan daripada Allah. Sehingga hal ini dapat menolong kita untuk hidup di dalam persekutuan sejati dengan Allah. Yang akhirnya juga tidak hanya mempengaruhi relasi kita dengan Allah dan diri kita sendiri, tetapi juga kepada sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi saya rindu sekali. Marilah kita terus mawas diri dan kita memperhatikan setiap hal yang kita lakukan dan pikirkan di hadapan Allah. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam terang Allah?
dan akhirnya bisa memiliki persekutuan yang sejati, yang intim dengan Dia, yang bisa terlihat dan dirasakan tidak hanya oleh diri kita sendiri, tetapi juga di dalam relasi persekutuan dengan sesama, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan rekan kerja kita, dengan komunitas gereja kita, dengan klien kita, dan dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa melihat dan merasakan persekutuan sejati yang sudah kita jalin di dalam Allah. Atau kita masih terus menjadi seorang pendusta dan tidak melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kebenaran itu mungkin tidak ada di dalam kita. Karena kita mungkin terlalu nyaman dengan dosa kita, dengan kenikmatan daging itu. Sehingga tanpa sadar membuat kita terus jauh, tersesat dari persekutuan sejati dengan Allah. Dan bahkan dengan sesama kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi selagi ada waktu pada hari ini, marilah kita mengakui dengan tulus hati di hadapan Allah, kita manusia yang berdosa. Dan kita mau memiliki persekutuan sejati dengan Allah. Oleh sebab itu, kita minta Tuhan, bantu aku untuk boleh memiliki kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah terang. Sehingga kita bisa mengatakan dan merasakan persekutuan sejati dengan Allah. Dan orang-orang di sekitar kita bisa mengalami hal itu. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.